Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku anggota perwakilan dari kelompok 6 Sistem Informasi C tahun 2022 dan sekaligus moderator kelompok 6 yang bertemakan tentang penerapan aljabar dan linear dalam menentukan suatu tegangan listrik pada kehidupan sehari-hari. Di sini kelompok 6 menyelesaikan tugas pada mata kuliah aljabar linear dan matriks pada program studi Sistem Informasi Indonesia tahun 2022. Perkenalkan, saya Rizka Putri Rahmawati, selaku anggota dari kelompok 6 dengan NIM 220512141104 dari Prodi Sistem Informasi 2022 C. Perkenalkan, nama saya Fadlan Arsy Ramadika, selaku dari kelompok 6 dengan NIM 220512141122 dari Prodi Sistem Informasi 2002 C. Perkenalkan, nama saya Marcella Nuzanda, selaku anggota kelompok 6 dengan NIM 220512141119 dari kelas Sistem Informasi C tahun 2022. Perkenalkan, saya Rifa Malika Ali Firdaus, selaku anggota dari kelompok 6 dengan NIM 220512141146 dari Prodi Sistem Informasi 2022. Pendahuluan. Informasi dalam bidang sains dan matematika seringkali ditampilkan dalam bentuk baris-baris dan kolom-kolom yang membentuk jajar 4 persegi panjang yang disebut dengan matriks. Matriks seringkali merupakan tabel-tabel data numerik yang diperoleh melalui pengamatan fisik, tetapi juga muncul dalam berbagai macam konteks matematis. Apa sih sistem persamaan linear itu? Sistem persamaan linear. Persamaan linear secara umum sebuah persamaan linear dalam n variabel x1, x2 sampai dengan xn. Dapat dinyatakan dalam bentuk A1x1 tambah A2x2 ditambah sampai dengan AN xn sama dengan B. Dengan A1, A2 sampai dengan AN dan B adalah konstanta real. Variabel-variabel dalam suatu persamaan linear kadang disebut variabel bebas. Sistem persamaan linear adalah himpunan berhingga dari persamaan linear. Persamaan linear dalam n variabel x1, x2 sampai dengan xn dinamakan sistem persamaan linear. Bentuk umum sistem persamaan linear atau SPL yang terdiri dari M persamaan dan N variabel X1, X2 sampai dengan Xn dapat ditulis sebagai A11X1 mengartikan A berada di baris 1 kolom ke-1 ditambah A12X2 mengartikan A berada di baris ke-1 kolom kedua sampai dengan A1N XN sama dengan B1. A21X1 mengartikan A baris 2 kolom 1 ditambah A22X2 mengartikan baris 2 kolom kedua sampai dengan A2N XN sama dengan B2. AM1X1 ditambah AM2 di X1 ditambah sampai dengan AMN XN sama dengan BM. Sistem persamaan linear terdapat dua jenis, yaitu sistem persamaan linear homogen dan sistem persamaan linear non-homogen. Sistem persamaan linear homogen. Bentuk umum sistem persamaan linear homogen dengan M persamaan dan N variabel dapat dituliskan sebagai berikut. AX sama dengan 0. Mengartikan A sama dengan A11 yang mengartikan A pada baris pertama kolom pertama. Lalu A12 mengartikan A pada baris pertama kolom kedua sampai dengan A1N mengartikan A baris pertama sampai kolom ke N. Lalu untuk A21 mengartikan A pada baris 2 kolom pertama sampai AM1. Menandakan A pada baris ke M kolom 1 di mana M dan N dapat diisi sesuai yang kita tentukan. Lalu disandingkan dengan variabel X1 sampai Xn sama dengan 0 yang mengartikan AX sama dengan 0. Sistem persamaan linear homogen merupakan sistem persamaan linear konsisten
karena paling tidak memiliki penyelesaian X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai dengan Xn sama dengan 0. Solusi ini disebut solusi trivial, sedangkan jika ada solusi lain maka dinamakan solusi tak trivial. Kemudian, sistem persamaan linear non-homogen adalah sejumlah persamaan linear di mana sisi sebelah kanan n dari persamaan tersebut adalah tidak sama dengan 0. Dapat dinotasikan sebagai berikut. A, X sama dengan B, mengartikan A sama dengan A11, yang mengartikan A pada baris pertama, kolom pertama. Lalu A12 mengartikan A pada baris pertama, kolom kedua, sampai dengan A1N. Mengartikan A baris pertama sampai kolom ke N. Lalu untuk A21 mengartikan A pada baris 2 kolom pertama sampai AM1 menandakan A pada baris ke M kolom 1, di mana M dan N dapat diisi sesuai yang kita tentukan. Lalu disandingkan dengan variabel X1 sampai Xn sama dengan B, yang mengartikan A, X sama dengan B. Solusi persamaan linear non-homogen yaitu 1. Jika rank A sama dengan N, jumlah bilangannya tidak diketahui, dan determinan A tidak sama dengan 0, maka penyelesaian persamaan adalah trivial. 2. Jika rank A kurang dari N, jumlah bilangannya tidak diketahui, penyelesaian persamaan adalah non-trivial. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode Cramer. Jika A adalah matriks koefisien sistem persamaan linear non-homogen dan determinan A tidak sama dengan 0, maka solusi dari sistem persamaan linear A, X sama dengan B adalah X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. X2 sama dengan determinan A2 per determinan A. Kemudian X3 sama dengan determinan A3 per determinan A sampai dengan Xn sama dengan determinan AN per determinan A. Di mana AN, N sama dengan 1, 2, 3 sampai dengan K adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti kolom ke N pada matriks A oleh matriks kolom B. Nah, setelah kita menjelaskan sistem persamaan linear tadi, sekarang kita masuk ke dalam hukum Kirchhoff, yang dimana hukum Kirchhoff terdapat dua hukum, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 menyatakan jumlah aljabar kuat arus yang menuju suatu titik cabang rangkaian listrik sama dengan jumlah aljabar arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Jadi, I yang masuk itu sama dengan I keluar. Pada gambar di atas, arus I1, I2, dan I3 menuju titik cabang A, sedangkan arus I4 dan I5 meninggalkan titik cabang A. Maka pada titik cabang A tersebut berlaku persamaan jumlah I menuju titik cabang sama dengan jumlah I meninggalkan titik cabang, atau I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan I4 ditambah I5. Hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff menyatakan jumlah aljabar penurunan tegangan voltage drop pada rangkaian tertutup atau loop menuruti arah yang ditentukan sama dengan jumlah aljabar kenalkan tegangan voltage rise-nya. Jadi, jumlah tegangan yang masuk sama dengan jumlah tegangan keluar. Hukum Kirchhoff 2. Pada gambar di atas, arah pembacaan mengikuti arah jarum jam seperti yang ditunjukkan panah melingkar. Jadi mengikuti arah A, B, C, D, E, F kembali lagi ke A. Pada baterai, arah pembaca dari A ke B atau dari negatif ke positif, sehingga dari A ke B terjadi voltage rise sebesar E1. Sebaliknya, dari D ke E terjadi voltage drop sebesar E2. Pada resistor R1, arah pembaca dari B ke C dan arus mengalir B ke C juga
Oleh karena arus listrik tegangan tinggi ke rendah, maka tegangan B lebih besar dari tegangan C, sehingga dari B ke C terjadi voltage drop sebesar IR1. Dengan penalaran yang sama, maka dari C ke D, E ke F, F ke A berturut-turut terjadi voltage drop sebesar IR2, IR4, dan R3. Jumlah tegangan drop sama dengan jumlah tegangan rise. IR1 ditambah IR2 ditambah E2 ditambah IR4 ditambah IR3 sama dengan E1. I buka kurung R1 ditambah R1 ditambah R1 ditambah R1 tutup kurung sama dengan E1 dikurangi E2. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan melalui soal. Jika di dalam sebuah rangkaian kerja elektronika seperti gambar di bawah ini, carilah tegangan dan arus listrik pada tiap-tiap resistor untuk rangkaian berikut ini. Penyelesaiannya, dengan menggunakan hukum Kirchhoff 2, tentukan 4 buah loop sembarangan seperti pada gambar berikut ini. Di sini akan dibagi menjadi 4 loop. Melanjutkan slide sebelumnya, berdasarkan hukum Kirchhoff 2 didapat 4 persamaan. 4 persamaan di sini dimaksud menjadi 4 loop. Loop 1 didapat dari 4I1 ditambah 2I1 ditambah 4I1 dikurangi I2 ditambah tegangan terakhir adalah 10 sama dengan 0. Jika ditotal mendapatkan 10I1 dikurangi 4I2 sama dengan min 10. Lalu loop kedua didapat dari 2I2 ditambah 4I2 ditambah 2I2 dikurangi I3 ditambah 4I2 dikurangi I1 sama dengan 0. Jika ditotal mendapatkan 12I2 dikurangi 2I3 dikurangi 4I1 sama dengan 0. Lalu loop ketiga didapat 4I3 ditambah 2I3 ditambah 4I3 kurangi 4 ditambah 2I3 dikurangi I2 sama dengan 0. Dapat ditotal menjadi 12I3 dikurangi 4I4 dikurangi 2I2 sama dengan 0. Lalu yang terakhir adalah loop 4. Loop 4 didapat dari 2I4 ditambah 4I4 dikurangi 10 ditambah 4I4 dikurangi I3 sama dengan 0. Jika ditotal mendapatkan 10I4 dikurangi 4I3 sama dengan 10. Di sini I mengartikan arus listrik pada setiap masing-masing loop, sedangkan 10 ialah mengartikan tegangan sebanyak 10 volt. Lalu slide berikutnya. Kemudian, buat menjadi sistem persamaan linier dari 4 persamaan yang diperoleh dari hukum Kirchhoff. 10I1 dikurangi 4I2 ditambah 0I3 ditambah 0I4 sama dengan min 10. Min 4I1 ditambah 12I2 dikurangi 2I3 ditambah 0I4 sama dengan 0. 0I1 dikurangi 2I2 ditambah 12I3 dikurangi 4I4 sama dengan 0. 0I1 ditambah 0I2 dikurangi 4I3 ditambah 10I4 sama dengan 10. Lalu dari SPL tersebut rubah ke dalam bentuk matriks yang diperoleh. 10 min 4 00 termasuk I1 sama dengan min 10. Min 4 12 min 2 0 termasuk I2 sama dengan 0. 0 min 2 12 min 4 termasuk I3 sama dengan 0. 0 min 4 10 termasuk I4 sama dengan 10. Dengan menggunakan konsep SPL dan matriks, kita akan mendapat I1, I2, I3, I4. Banyak cara untuk menyelesaikan SPL dan matriks tersebut, salah satunya dengan menggunakan metode Cramer. Maka determinan A 10, min 4 0 0, min 4 12, min 2 0, 0 min 2 12, min 4, 0 0 min 4 10. Dengan menggunakan metode minor kofaktor diperoleh determinan A 10.416.
kita bisa mencari determinan menggunakan metode Himmer faktor. Dan mencari determinan A1, determinan A2, determinan A3, dan determinan A4. Determinan A1 dengan matriks baris pertama min 10, min 4, 0 dan 0, baris kedua 0, 12, min 2 dan 0, baris ketiga 0, min 2, 12 dan min 4, baris keempat 10, 0, min 4 dan 10, mendapatkan determinan min 1, 7, 60. Lalu determinan A2 dengan baris pertama 10, min 10, 0 dan 0, baris kedua min 4, 0, min 2 dan 0, baris ketiga 0, 0, 12, min 4, baris keempat 0, 10, min 4 dan 10, mendapatkan determinan min 3360. Lalu determinan A3 dengan matriks baris pertama 10, min 4, min 10 dan 0, lalu baris kedua terdapat min 4, 12, 0 dan 0, baris ketiga 0, min 2, 0 dan min 4, baris keempat 0, 0, 10 dan 10, mendapatkan determinan 3360. Sedangkan determinan keempat dengan matriks baris pertama 10, min 4, 0 dan min 10, lalu dengan baris kedua min 4, 12, min 2 dan 0, baris ketiga 0, min 2, 12 dan 0, baris keempat 0, 0, min 4 dan 10, mendapatkan determinan 11.760. Lalu kedua, hasil dari determinan log 1, log 2, log 3, dan log 4 memiliki angka yang sama dengan perbedaan positif dan negatif. Terlihat bahwa I1 sama dengan I4, I2 sama dengan I3. Kenapa mereka bisa sama? Karena mereka memiliki rangkaian yang simetris, sehingga diperoleh I1 sama dengan min 11.760 dibagi 10.416 menghasilkan min 1129 dengan dibulati min 1,13. Tanda min di sini menyatakan bahwa arus setiap loop memiliki arah terbalik. Lalu kedua, min 3360 per 10.416 sama dengan min 0,322 dibulatkan menjadi min 0,32. Lalu ada I3 3360 per 10.416 menghasilkan hasil yang sama, yaitu 0,322 dengan pembulatan 0,32. Lalu ada I4 dengan 11.760 dibagi 10.416 sama dengan 1,129 yang dibulatkan menjadi 1,13. Sekarang menganalisa arus dalam rangkaian listrik dengan menggunakan hukum Kirchhoff 1. Perhatikan gambar 2 ini, di mana 4 loop dibagi menjadi A, B, C, D, E, F, G, H. Dari HGF mengalir arus listrik I1 yaitu 1,13 ampere. Dari titik DEF mengalir arus I4 yaitu 1,13 ampere. Dari titik PA mengalir arus 1I2 yaitu 0,32 ampere. Dari titik BCD mengalir arus I3 yaitu 0,32 ampere. Bila keempat arus ini digambarkan ke dalam rangkaian, didapat slide selanjutnya dibagi menjadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka tegangan tiap resistor dapat dihitung. VAB sama dengan VABC sama dengan 0,32 ampere dikali 4 ohm sama dengan 1,28 volt. Lalu ada FAH sama dengan FCD sama dengan 0,32 ampere dikali 2 ohm sama dengan 0,64 volt. Lalu ada FBI sama dengan 0,4 ampere dikali 2 ohm sama dengan 1,28 volt. Lalu ada FHI sama dengan FID sama dengan 0,81 ampere dikali 4 ohm sama dengan 3,24 volt. Lalu ada VHG sama dengan FDE sama dengan 1,13 ampere dikali 2 ohm sama dengan 2,26 volt. Lalu ada VGF sama dengan VFE sama dengan 1,13 ampere dikali 4 ohm menghasilkan 4,52 volt. Kesimpulan yang bisa kami ambil yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan konsep sistem persamaan linear yang dihubungkan dengan konsep matriks merupakan cara untuk memudahkan dalam menentukan tegangan dan arus listrik di dalam elektronika dengan penyajian yang lebih sederhana serta banyak cara untuk menentukannya. Dengan banyak cara ini diharapkan mempermudah dalam mencarinya karena disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.
Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan beberapa saran, yaitu 1. Menyajikan sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks. Kedua, menggunakan beberapa metode dalam mencari solusi tersebut yang sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 6 yang berjudul Penerapan Aljabar dan Linear dalam menentukan suatu tegangan listrik pada kehidupan sehari-hari sebagai penyelesaian mata kuliah Aljabar Linear pada Sistem Informasi tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Saya selaku moderator kelompok 6, Marsiana Nuzara, dan anggota kelompok kami mengucapkan Terima kasih. Terima kasih.